Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Nurdin Hidayat MM MSc, dan yang terhormat kepada Ibu Sefrimel Anggriani SE MSc. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Khalilur Rahman Atria dengan NIM 1707622071 dari Prodi Pendidikan Bisnis. Untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari bab 1 sampai bab 3 terkait pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, harga dan lingkungan fisik terhadap kepuasan pelanggan di Medang Kopi. Oke, kita masuk ke bab 1. Dari latar belakang fenomena umum yang saya teliti, jadi saya ini melihat adanya pola konsumsi masyarakat yang semakin dinamis dan cenderung konsumtif akibat tren media sosial dan gengsi. Ini terkait minuman-minuman jadi seperti minuman kopi salah satunya. Ya, fokus minum kopi kini sudah bergeser dari sekedar pemenuhan kebutuhan dasar menjadi perilaku hedonisme. Jadi seiring berjalannya waktu, berdasarkan data-data, fokus minum kopi ini berubah. Jadi tidak hanya sebagai kebutuhan saja, tetapi juga sebagai hedonisme. Ibaratkannya untuk kebutuhan sosial media. Berdasarkan data yang telah saya olah berdasarkan BPS, di sini terlihat data konsumsi minuman jadi kopi. Minuman jadi itu bisa kopi, bisa teh, susu dan lainnya. Cuman untuk di penelitian ini khususnya kopi, di sini terlihat konsumsinya dari tahun 2020 sampai tahun 2025 itu memiliki angka yang di atas 0,7. Itu bisa dikategorikan sebagai sering dan memiliki pertumbuhan dari tahun 2023 hingga tahun 2025. Fenomena ini didukung oleh data historis dari Julia Sari dan kajian literatur lainnya, serta data dari BPS. Lalu lanjut ke fenomena dan objek penelitian. Fenomena industri. Sebelumnya kita membahas fenomena umum ya, dari mana orang-orang yang tadinya minum kopi cuma sebagai kebutuhan tubuh menjadi minum kopi itu sebagai kebutuhan hedonisme atau sosial media yang dilihat dari perkembangannya zaman ya. Dari situ timbullah ke fenomena industri, di mana untuk menyeimbangkan demand tersebut, demand sudah semakin banyak orang-orang yang meminum kopi untuk kebutuhan sosial medianya. Akibatnya gaya yang berubah, jumlah kedai kopi di Indonesia pun bertumbuh sangat pesat. Berdasarkan data yang sudah saya olah juga, ini data yang saya dapatkan dari Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia, AEKI, Statista, BPS, dan Tofin Indonesia. Jadi estimasi jumlah kedai kopi itu dari tahun 2020 sampai tahun 2025 itu sangat mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya. Mengalami kenaikan yang lebih dari 100%. Jika ditarik dari tahun 2020 sampai ke tahun 2025, itu dia naiknya hingga 5 kali lipatnya. Ya. Namun karena pertumbuhan yang sangat pesat ini, persaingan yang ketat memaksa kedai kopi untuk menjual pengalaman. Jadi kedai kopi itu tidak hanya menjual produknya lagi, tapi juga menjual pengalamannya, fasilitas rekreasi, dan sebagainya. Hal ini didukung oleh pandangan teoritis dari Kotler dan Keller, dan juga jurnal dari Wardana dan Tuspaningrum tahun 2022. Lanjut kita ke masalah dari latar belakang ini. Setelah adanya fenomena umum dan fenomena industri, itu mengkerucut ke salah satu kafe yang saya teliti, yaitu Medang Kopi. Medang Kopi di sini juga sedang bersaing dengan kedai kopi lain karena kan pertumbuhannya itu sangat pesat.
Jadi udah nggak hanya menjual produk, dan Medan Kopi ini juga menjual fasilitas seperti fasilitas biliar, fasilitas musik, fasilitas bermain lainnya, bahkan hingga ke wifi dan sebagainya lah. Namun di sini masalahnya, Medan Kopi berdasarkan fasilitas-fasilitas yang disebutkan tadi, Medan Kopi memiliki 4,4 rating. Tapi masalahnya di sini banyak keluhan spesifik dari pelanggan mengenai lingkungan pelayanan produk hingga harga yang dianggap tidak sepadan. Ini menjadi masalah tentunya. Keluhan tersebut berimbas pada bisnis penjualan kafe tidak stabil dan sempat merosot tajam. Dari ulasan tersebut, saya melihat berdasarkan data transaksi Medan Kopi yang saya minta, data internal Medan Kopi ya. Memang benar ternyata dari bulan Januari hingga bulan Desember sebetulnya, cuman karena gambarnya tidak muat, jadinya saya masukkan hanya sampai September aja. Di sini sudah terlihat sangat fluktuatif ya. Dari bulan Januari hingga bulan September. Contoh di sini dari bulan Januari ke bulan Februari itu turun ya jumlah transaksinya. Lalu ke bulan Maret turun lagi, bulan April turun, tapi di bulan Mei naik. Di sini terlihat sangat fluktuatif ya. Ini yang menjadi masalah. Medan Kopi memiliki fasilitas yang begitu memadai seperti biliar, fasilitas hiburan, musik dan lain-lainnya. Tetapi kenapa ya? Banyak sekali keluhan, banyak keluhan dari rating di Google Maps. Keluhan itu spesifik berdasarkan lingkungan, pelayanan, produk hingga harga. Itu variabel saya. Oke. Setelah itu, di sini juga terdapat ResearchGap. ResearchGap di mana penelitian sebelumnya juga sudah meneliti variabel yang sama, tetapi terdapat celah di sini. Seperti contoh kualitas produk. Kualitas produk itu Maharani dan Alam dan Masun et al. Menyatakan kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. Namun studi lain seperti Teresa justru menyatakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Seperti di kualitas pelayanan juga, Anissa Karisma menyebut layanan berdampak langsung, tapi studi lainnya, Dalila dan Prawoto Asawawibul, membuktikan hal tersebut tidak berpengaruh secara parsial atau mediasi yang kurang signifikan. Lalu untuk lingkungan fisik, Rahman dan Raja Guguk dan Indriani menyebut ada pengaruh signifikan terkait lingkungan fisik ini. Namun temuan Sugiyarti serta Lubis et al. Menyatakan lingkungan fisik tidak terbukti berpengaruh nyata. Dan terakhir harga. Lubis et al. Menyebut harga memengaruhi kepuasan, sedangkan Sumarsit dan Parianti menemukan bahwa secara parsial harga tidak berpengaruh. Di sini tentu menjadi masalah juga. Masalah ResearchGap ya. Terdapat penelitian-penelitian yang bilang bahwa kualitas produk memiliki pengaruh, kualitas pelayanan memiliki pengaruh. Tetapi ada juga penelitian yang bilang bahwa variabel-variabel tersebut tidak memiliki pengaruh. Oleh karena itu saya mengambil judul pengaruh pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, harga dan lingkungan fisik terhadap kepuasan pelanggan. Lanjut ke pertanyaan penelitian. Apakah kualitas produk, kualitas pelayanan, harga dan lingkungan fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan? Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh keempat variabel tersebut terhadap kepuasan pelanggan secara empiris. Dan manfaat penelitiannya dapat memberikan kontribusi praktis bagi pelaku usaha dan akademisi. Bab 2, bagian kajian pustaka. Untuk penelitian ini saya menggunakan fondasi utama, yaitu kombinasi antara Customer Perceived Value (CPV) dan Expectancy Disconfirmation Theory, yaitu di mana ketika customer mengeluarkan
mengeluarkan apa yang berharga bagi dia untuk mendapatkan hal yang sesuai dengan ekspektasinya. Jadi dikombinasikan dengan ekspektasi diskonasi teori. Ya, pada dasarnya rasa puas tidak muncul begitu saja, melainkan hasil dari penilaian pelanggan yang membandingkan ekspektasi awal mereka dengan kenyataan yang didapatkan di lapangan, sehingga mengorbankan hal yang berharga, uang, untuk mendapatkan sesuatu yang ingin mereka rasakan. Jadi untuk customer mendapatkan kualitas produk yang baik, mendapatkan kualitas pelayanan yang baik, mendapatkan lingkungan fisik yang baik, itu harus ada harga yang dikeluarkan dan ada kepuasan yang mereka dapatkan. Oleh karena itu saya memakai teori pendukung customer perceived value dan expectancy disconfirmation theory. Beberapa penelitian terdahulu juga sudah membuktikan bahwa keempat variabel ini signifikan terhadap kepuasan pelanggan terhadap Y-nya. Seperti variabel kualitas produk, penelitian mengenai standar evaluasi produk, cita rasa dan presentasi pada industri kedai kopi telah dilakukan oleh Maharani dan Alam. Jadi Maharani dan Alam serta Masun Aini meneliti bahwa yang sejalan kualitas produk secara empiris memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Lalu Anissa dan Yang et al. Juga menemukan bahwa kualitas pelayanan diberikan berdampak langsung positif dan signifikan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan atau konsumen. Lalu physical evidence, Fakhrian Rahman dan Darmiyanti membuktikan bahwa lingkungan fisik memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap rasa puas konsumen saat berada di lokasi. Lalu mengenai harga, Rahmat Hidayat dan Lubis menemukan bahwa harga yang ditetapkan memengaruhi tingkat kepuasan pelanggan secara positif dan signifikan. Lanjut ada kerangka penelitiannya di sini. Kerangka penelitian yaitu kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, harga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, dan lingkungan fisik berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Jadi saya memiliki 4 hipotesa di sini, 4 hipotesis. Ya, 4 hipotesis. Kualitas produk dengan kepuasan pelanggan, kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan, lingkungan fisik dengan kepuasan pelanggan, harga dengan kepuasan pelanggan. Lanjut ke metode penelitian. Desain penelitian yang saya laksanakan yaitu metodenya kuantitatif. Seperti teorinya Sugiono, penelitian kualitatif dengan metode kausal asosiatif untuk mengetahui hubungan sebab dan akibat. Waktu yang saya laksanakan itu dari bulan Desember hingga bulan Juni. Populasinya itu ya seluruh pelanggan Medan Kopi yang pernah membeli produk Medan Kopi. Dan sampelnya saya menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria relevansi dengan tujuan penelitian. Purposive sampling dan non probability sampling ya, karena tidak diketahui jumlah populasinya. Lalu saya menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan perangkat SPSS. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan, dari skala pengukuran saya menggunakan skala Likert 4 poin. Tujuannya untuk menghindari pilihan netral. Ya, tanpa opsi netral sengaja dipakai untuk mencegah responden central tendency bias. Tujuannya agar responden lebih tegas menilai setuju atau tidak setuju. Jadi pilihannya antara dua, setuju atau tidak. Jadi data yang dihasilkan itu lebih akurat. Pendekatan ini didukung oleh literatur Bonsjak dan Cheung. Kalau Sugiono dan Hare itu merupakan rumus untuk menentukan respondennya. Saya menggunakan rumusnya Hare et al. Ya, pengumpulan data dikumpulkan melalui survei dengan menyebarkan kuesioner secara mandiri pada responden melalui kombinasi seluler online. Saya menyebarkan data melalui Google Forms. Untuk definisi konseptual,
Definisi konseptual itu terkait makna atau setiap variabel penelitian yang disusun berdasarkan teori-teori para ahli dari literatur yang sudah ada. Jadi definisi konseptual kualitas produk itu penilaian terkait penilaian pelanggan terhadap keunggulan rasa, tampilan, dan variasi menu di medan kopi. Kalau kualitas pelayanan, penilaian terhadap kecepatan, ketanggapan, dan keramahan staf. Kalau harga, kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan dengan rasa produk dan fasilitas yang didapat. Kalau lingkungan fisik, penilaian terhadap kenyamanan suasana, kebersihan fasilitas di medan kopi, dan kepuasan pelanggan, perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah membandingkan ekspektasi awal dengan kinerja nyata yang dirasakan di medan kopi. Lalu untuk definisi operasionalnya, itu menjelaskan bagaimana suatu variabel akan diukur melalui dimensi atau indikator tertentu. Jadi untuk indikator variabel pertama saya itu ada performance, reliability, features perceived untuk mengukur itemnya. Lalu untuk yang kedua ada assurance, responsiveness, dan empathy. Dan variabel ketiga ada keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas produk, sesuai dengan manfaat, dan daya saing harga. Dan untuk yang keempat, variabel keempat itu ada spatial layout, ya tata letak, ada ambience condition, styling simbol, dan artifak. Jadi tata letak dan fasilitas ya. Lalu untuk kepuasan pelanggan ada expectation, confirmation, experience, dan performance. Untuk teknik analisa datanya, saya pertama menguji validitas dan koreliabilitasan suatu reliabilitasan data responden. Jika sudah reliable dan valid, saya akan menguji asumsi klasik ya, uji normalitas, kolinearitas, dan heteroskedastisitas. Lalu saya menguji analisis deskriptif. Saya deskriptifkan yang sudah saya uji dari kedua ini. Setelah itu saya langsung uji regresi linear berganda. Dan terakhir saya menguji hipotesis, itu signifikansi parameter individual dan koefisien determinasi R kuadrat, R square. Jadi terima kasih, sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Jika ada salah dalam kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.